Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hanif Saputra. Channel yang akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Polemik ijazah Bapak Joko Widodo melahirkan babak-babak baru. Perdebatan demi perdebatan terjadi di berbagai lini masyarakat. Baik dari pengamat politik, masyarakat umum, semuanya memperdebatkan terkait ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, yang terbaru nih ada perdebatan dari salah satu kuasa hukum Roy Suryo CS, Pak Ahmad Hozinuddin, yang berdebat dengan salah satu simpatisan dari Bapak Joko Widodo, yaitu Firdaus Oiwobowo, di salah satu acara TV. Dan mari kita akan lihat bersama-sama seperti apa jalannya perdebatan keduanya. Berikut. Kenapa lantas Sylvester ini tidak keluar? Tidak keluar ya karena dia ini sudah tertekan dan terancam. Terancam karena situasi sekarang ini kan provokasi yang dilakukan oleh Ahmad Komarudin CS ini itu sangat bahaya sekali bagi stabilitas nasional. Makanya saya bilang tadi di sini ini jangan dianggap gampang. Makanya saya bilang hari ini saya tegaskan bahwa Sylvester bukan karena takut, bukan dia penjahat, tapi karena undang-undang yang melarang beliau. Artinya pihak-pihak yang meminta Sylvester itu untuk ditahan segera adalah pihak yang memprovokasi. Memprovokasi. Sekarang saya tanya sama Ahmad Komarudin dan Pak Profesor, Anda minta Sylvester minta ditangkap ini, Anda legal standingnya apa berdua? Sebagai apa saya tanya? Sementara Pak Yusuf Kala nggak minta. Jadi kalau perkara itu belum menjadi putusan, maka yang punya kewenangan adalah pihak yang menjadi korban itu dalam konteks yang saya tanya legal standing jangan ngacak kemana-mana. Setelah itu menjadi putusan, maka setiap warga negara punya kepentingan agar hukum itu ditegakkan. Legal standing sebagai warga negara itulah yang menuntut agar hukum ditegakkan karena ini sudah putusan. Karena itulah negara harus mendengar masukan dari rakyat yang dia meminta hukum itu ditegakkan. Itu nggak dengar warga negara. Legal standing Warga negara. Makanya dengarkan. Kalau tidak putusan itu harus Yusuf Kala. Setelah putusan setiap warga negara berhak menuntut. Anda bodohnya tidak surat kuasa pada Yusuf Kala. Ini bukan masalah surat kuasa. Surat kuasanya nggak ada kok. Kamu ketahuan. Surat kuasanya nggak ada. Kamu nggak punya surat kuasa kok minta ditangkap dia. Surat kuasa. Warga negara. Kami hadir legal standingnya mana bos? Surat kuasa. Saya meluruskan tadi ya soal ada luar sana ini jangan sampai kita bodoh. Saya mau gimana? Oke. Nanti dia naik meja lagi soalnya. Oke. Bang, berarti menurut Baik teman-teman, itu dia debat panas ya, cuplikan debat panas antara Firdaus dengan Hozinuddin yang memperdebatkan perkara Sylvester Matutina yang sampai saat ini belum dieksekusi ya. Pihak dari Hozinuddin menginginkan Sylvester ini untuk ditahan karena pasca putusan pengadilan yang ditetapkan pada tahun 2017 yang kemudian diajukan banding serta kasasi yang pada akhirnya dikasasi diperberat menjadi 1 tahun 6 bulan. Sampai saat ini Sylvester Matutina belum pernah dieksekusi. Hal inilah yang menjadi dasar dari Hozinuddin untuk meminta Sylvester ini untuk ditahan sementara karena masih keruhnya isu-isu terkait polemik ijazah Bapak Joko Widodo yang diduga nih menurut keyakinan dari beberapa pihak Sylvester ini terafiliasi dengan dalang dari polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, ini bagaimana teman-teman melihat hal ini? Apakah teman-teman sependapat atau tidak? Ataupun teman-teman punya pendapat lain nih? Silahkan untuk dituliskan di kolom komentar pendapat dari teman-teman semuanya dan kita bisa diskusikan perkara ini lebih lanjut. Baik, selanjutnya kita akan kembali menonton ya video berikutnya. Tahun sudah berganti. Sylvester tidak kunjung dieksekusi. Apakah menunggu Jokowi dibui? Mungkin begitu lebih tepatnya. Jadi begini, konstruksi hukumnya adalah bahwa saat Joko Widodo menuduh kami ada orang besar itu tidak terbukti. Dan ketika Sylvester Matutina sampai hari ini sudah sejak 2019 tidak dieksekusi, itu mengindikasikan kuat ada orang besar yang kemudian bisa membuat Kejaksaan Agung menjadi lemah tidak berdaya.
Saya masih bisa memberikan permakluman kepada Jaksa Agung kalau kondisinya seperti korban yang ada di Aceh yang mengangkat bendera putih, karena itu berarti sudah overmark, kondisi genting yang di luar kendali. Tapi hari ini Jaksa Agung, institusi kejaksaan masih sehat, tidak ada bencana, tidak ada serangan Amerika ke negara kita yang membuat Jaksa Agung harus fokus menyelamatkan kepala negara dan tidak mengeksekusi Sylvester Matutina. Dan kemarin pernyataan dari kejaksaan itu sangat menyedihkan. Itu kan pernyataan yang kalah. Kenapa baru hari ini dibentuk tim untuk membantu? Kenapa tidak sebelumnya? Ini kronologisnya ya, 31 Juli 2025 yang lalu kami yang bersurat ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Kenapa? Dasarnya adalah saudara Sylvester Matutina dalam berbagai perdebatan tentang ijazah palsu selalu menyerang klien kami akan masuk penjara. Ternyata dia sudah dieksekusi, sudah diputus inkrah tapi belum dieksekusi. Nah, hari ini saya mau bertanya kepada negara kita, apakah yang oleh Yusril Izzah Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi dinyatakan bahwa KUHP dan KUHP baru itu adalah tanda berakhirnya era kolonial. Tapi ternyata hari ini kolonialisme dalam pengertian tidak ada kesetaraan ya, warga negara di hadapan hukum itu sungguh-sungguh benar-benar terjadi. Apa sih hebatnya Sylvester Matutina? Kenapa seorang Yusuf Kala yang dia menjadi wakil presiden pun dicemarkan oleh saudara Sylvester Matutina sampai hari ini negara tidak berdaya untuk mengeksekusi seorang sebiji Sylvester Matutina. Persoalannya bukan Sylvester. Sylvester mah dia penjahat. Penjahat itu kalau udah vonis gimana caranya? Nyari selamat. Tapi sayangnya hari ini di Republik ini penjahat pun punya sahabat. Penjahat pun ada yang bela. Nah, yang saya persoalkan adalah Jaksa Agung. Apa kerja negara? Kita sudah bayar pajak, kita sudah kasih sumber daya, ya, kita kasih fasilitas, kita kasih kewenangan. Kalau itu tidak bisa dilakukan oleh kami yang hanya bisa bersuara melalui interupsi, bersuara melalui media, oke. Tapi ini Jaksa Agung loh. Bahkan sudah ada perintah. Dan kami sudah kirim surat bukan hanya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saya kirim surat kepada Jaksa Agung. Saya kirim surat kepada Jam Intel. Saya kirim surat kepada Jamwas. Jam Intel itu harusnya nyari di mana Sylvester. Bukan saat ini Jam Intelnya Reda Matufanim malah ikut prosesnya di PIK 2, ikut hadir dalam CSR-nya PIK 2. Cari Sylvester Matutina. Itu baru kerja Jam Intel. Dan kepada Jaksa Agung, kalau anak buah nggak becos, pecat. Malu saudara sudah mengatakan suruh tangkap, sampai hari ini tidak ditangkap-tangkap. Dan hari ini kalau kita bicara narasi tentang kubu-kubuan, dulu banyak kok kubu-kubu yang kemudian kontra kepada Jokowi. Misalnya langsung saya address ke Jokowi gitu. Mengkritik dan kemudian mereka merasa dikriminalisasi. Tetap saja mereka masuk ke penjara. Tetap saja mereka diproses, dieksekusi. Lihat saja Jumhur Hidayat, Syah Gandana Nggonan, Gus Nur, Bambang Tri. Ada juga Ustadz Alfian Tanjung. Bahkan ada yang meninggal di penjara, Ustadz Maher Atualibi. Nah, hari ini apa pembedaannya? Kok bisa seorang Sylvester tidak dieksekusi padahal sudah inkrah? Kok bisa negara yang katanya sudah meninggalkan era hukum kolonial tetapi masih mengadopsi cara-cara kolonial dalam pembedaan hukum? Dan saya jadi teringat sabda Nabi SAW, rusaknya hukum itu kalau ada pembedaan. Nabi pernah bersabda begini, Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakot laqata'tu yada. Apabila Fatimah anak Nabi sendiri itu mencuri, maka akan dieksekusi dengan potong tangan. Saat itu kan ceritanya ada wanita Bani Makhzum terbukti mencuri, kemudian mencoba mencari backingan orang besar. Dan saat itu Nabi adalah kepala negara besar. Melalui Usamah bin Zaid coba meminta bantuan agar tidak dieksekusi. Tegas. Dan hari ini Pak Prabowo Subianto, Anda harus mencontoh Rasulullah. Tegas. Seandainya putra Prabowo yang mencuri, ku potong tangannya. Dan hari ini ya Sylvester Matutina bukan putra Prabowo. Baik teman-teman, itu dia pendapat dari Hojinuddin ya, luapan amarah dari Ahmad Hojinuddin yang menyayangkan bahwasanya Sylvester Matutina sampai saat ini tidak ditahan dan tidak dieksekusi padahal putusannya sudah inkrah. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa Sylvester Matutina sampai saat ini itu bisa dikatakan kebal hukum? Jadi beliau tidak pernah sekalipun dieksekusi padahal putusannya sudah inkrah dari 2019. Nah, ini bagaimana teman-teman melihat permasalahan ini? Melihat amarah dari Ahmad Hojinuddin yang pada awalnya Sylvester ini menuding Roy Suryo CS terkait polemik ijazah Bapak Joko Widodo, yang pada akhirnya ternyata Sylvester sendiri merupakan seseorang yang pernah diputus inkrah oleh pengadilan terkait kasus pemfitnahan kepada Bapak Yusuf Kalla yang waktu itu menjabat sebagai wakil presiden. Nah,
Jadi permasalahan ini semakin kompleks ya teman-teman semuanya. Semakin mulai terkuak nih beberapa info-info, fakta-fakta baru, babak-babak baru dari polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran sebenarnya seperti apa sih kasus yang menjerat Sylvester Matutina, dan kenapa beliau ini sampai sekarang tidak pernah dieksekusi padahal putusannya sudah ingkrah. Mungkin kita akan melihat ya bersama-sama cuplikan video yang menerangkan bahwasanya seperti apa proses dan kenapa Sylvester Matutina bisa terjerat kasus pemfitnahan kepada Bapak Yusuf Kala yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden. Mari kita akan melihat bersama-sama cuplikan video berikut ini. Akhirnya terkuak. Ternyata inilah alasan kenapa Sylvester divonis penjara. Mari kita kembali ke 2017, tepatnya di tanggal 15 Mei. Saat itu, Sylvester Matutina melakukan orasi di depan Mabes Polri. Dalam orasinya itu, Sylvester melontarkan pernyataan yang menyinggung Yusuf Kala. Pendukung setia Jokowi itu menyebut Yusuf Kala sebagai akar permasalahan bangsa. Ia juga menuduh mantan wapres itu melakukan korupsi dan nepotisme. Dan yang paling parah, Sylvester memprovokasi massa dengan membenturkan agama. Buset, memang tajam lidah beliau ini. Alhasil, pihak JK pun melaporkan Sylvester atas tudingan fitnah dan pencemaran nama baik. Setahun kasus ini bergulir, akhirnya ia divonis 1 tahun penjara. Tetapi Sylvester tak terima dan melakukan banding di Oktober tahun 2018. Apesnya, banding itu ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Sylvester tak juga menyerah. Ia lalu mengajukan kasasi di MA. Namun hasilnya tak sesuai harapannya. Mahkamah Agung bukan hanya menolak kasasi itu, malah hukumannya diperberat jadi 1 tahun 6 bulan. Ya, awalnya yang hanya dihukum 1 tahun, lalu akhirnya dikasih bonus 6 bulan. Apes banget bro. Yang bener aja, rugi dong. Yang jadi masalah sekarang, Sylvester yang sudah divonis penjara, malah tak pernah ditangkap. Selama 6 tahun ini, dia bebas-bebas saja. Hukum seperti tak kuasa menyentuhnya. Entah hodam apa yang dia pakai. Luar biasa, Bung. 100%, bukan 99, masuk penjara. Gimana nih pendapat teman-teman? Itu dia teman-teman cuplikan singkat terkait kasus apa yang menjerat Sylvester Matutina yang sampai saat ini tidak pernah dieksekusi, padahal putusannya sudah ingkrah. Bahkan beliau sudah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan bahkan Mahkamah Agung pun telah memutus untuk menambahi masa tahanan beliau menjadi 1 tahun 6 bulan. Namun sampai saat ini belum pernah terjadi eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan publik ya. Sebenarnya hukum di negara kita itu seperti apa sih? Penegakannya seperti apa? Eksekusinya seperti apa? Nah, ini ya tentu menimbulkan banyak pertanyaan teman-teman. Bagaimana teman-teman untuk melihat situasi seperti ini? Apakah ada pendapat? Silahkan jika ada pendapat bisa dituangkan dalam kolom komentar ya. Kita akan berdiskusi di kolom komentar. Untuk itu sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Saya Hanif Saputra, pamit undur diri dari video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.